Bab 1021 Kehendak Orang-orang Gurun, Bagian 1. Selamat datang di kediaman sederhana kami, Tuan Raymond. Kakek Kira, dan Patriark Klan Pasir, menundukkan kepalanya dengan hormat. Saya telah mendengar banyak hal baik tentang Anda. Benarkah, apa yang telah Anda dengar tentang saya? William bertanya balik karena penasaran. Mereka saat ini berada di dalam aula tamu Klan Pasir, dan beberapa pelayan sibuk meletakkan hidangan di atas meja untuk tamu VIP mereka. Meskipun kami adalah orang-orang di gurun, saya punya banyak teman di seluruh benua iblis, jawab Zeff. Salah satunya adalah Pollux, yang telah menjadi pengikut Anda. Kami berbicara panjang lebar tentang bagaimana Anda tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menyelamatkan klan mereka dari pencaplokan oleh klan kulit hijau. Sejujurnya, saya sangat terkesan dengan betapa beraninya Anda karena memilih untuk mengambil klan kecil di bawah sayap Anda, dan melindungi mereka dari perlakuan seperti budak yang mereka alami dari mantan tuan dan tuan mereka. Hahaha, aku baru saja melakukan hal yang benar, jawab William sambil mengibaskan rambutnya, tetapi jangan ragu untuk memujiku lebih banyak lagi. Aku suka disanjung. Pertempuranmu melawan klan raja juga telah membuatmu cukup terkenal di sekitar sini. Zeff dengan senang hati membelai ego William untuk menjalin hubungan baik dengannya. Awalnya, kupikir kau hanya pendatang baru acak, yang mencoba membuat dirinya dikenal, tetapi setelah mendengar prestasimu, aku menyadari bahwa kau memang sangat tangguh. Bahkan Myriad Beast yang paling tangguh di wilayah ini sekarang menjadi monster kontrakmu, suatu prestasi yang bahkan Raja Iblis tidak akan mampu capai. Kau benar-benar pengecualian di antara pengecualian, Lord Raymond. William tersenyum puas setelah mendengar sanjungan Zeff. Meskipun nama yang dipuji adalah nama ayah mertuanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, saat ini, dia adalah Raymond Parker, penguasa baru Gurun Fortaer. Tatapanmu, Lord Raymond, bagaikan matahari yang menyinari dunia dengan cahayanya. Kehadiranmu sungguh menenangkan, hanya dengan duduk di sampingmu membuatku merasa seperti telah mencapai pencerahan. Jika saja cucuku memiliki separuh dari penampilanmu, aku mungkin sudah memiliki beberapa cicit. Sungguh orang yang tidak berguna. Sudut bibir Kira berkedut saat dia mendengarkan kata-kata sanjungan kakeknya terhadap William. Saat ini, Kira lebih tampan daripada William dalam hal estetika karena half-elf itu menggunakan penampilan sebelumnya dari saat dia tinggal di bumi. Meski begitu, Zeff tetap mengatakan bahwa jika dia hanya memiliki separuh dari penampilan William, dia akan dikelilingi oleh para wanita. Kira tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis tentang kejenakaan kakeknya, jadi dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan ayahnya yang ada di sampingnya. Ayah, apakah kakek tidak sehat? Bisik Kira kepada ayahnya, Favian. Orang tua itu benar-benar keterlaluan dalam menyanjung. Dia mempermalukan nama keluarga kita. Favian mendesah sambil menuangkan anggur ke dalam cangkir putranya, sebelum mengangkat cangkirnya sendiri untuk bersulang. Sanjungan adalah keterampilan yang tidak banyak bisa dilakukan, kata Favian dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Kira. Kau masih muda dan tidak mengerti makna tersembunyi di balik kata-katanya. Saat temanmu memasuki kediaman, pertempuran negosiasi yang halus telah dimulai antara dia dan kakekmu. Petik 2. Benarkah? Ya, bagaimana menurutmu kita bisa menjaga kenetralan kita sampai sekarang? Itu karena orang tua itu bersedia membungkuk untuk memastikan bahwa tamu VIP kita merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Begitulah cara dia menjaga klan kita tetap aman selama bertahun-tahun. Favian minum dari cangkirnya sebelum menambahkan beberapa kata lagi yang membuat Kira menyadari betapa banyak kakeknya telah berkorban selama bertahun-tahun. Kau tidak tahu seberapa sering dia diejek di balik pintu tertutup karena sikapnya, Favian mendesah untuk kedua kalinya. Namun, meskipun begitu, faktanya tetap bahwa kita dapat menikmati posisi kita saat ini karena usahanya. Ingat baik-baik ini, Kira, tidak semua pertempuran dilakukan dengan senjata. Kira menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia kemudian melirik kakeknya, yang masih memuji kelebihan William. Untuk sesaat, dia merasa bahwa bahkan jika Zeff menghabiskan seharian untuk memuji remaja berambut hitam itu, lelaki tua itu tidak akan berkeringat sama sekali. William meletakkan cangkir anggurnya di atas meja sambil tersenyum pada lelaki tua di sampingnya. Dia yakin bahwa jika kakek James dan Zeff bertemu, mereka berdua akan langsung cocok dan menjadi sahabat karib. Aku ingin mengajukan pertanyaan serius kepadamu, Tuan Zeff, kata William dengan ekspresi tenang di wajahnya.
Jika aku menyatukan klan di padang pasir, apakah aku akan menerima perlawanan keras? Apakah kau berencana untuk membuat semua klan bermigrasi, seperti yang kau lakukan dengan klan bertanduk satu dan yang lainnya? Zeff bertanya balik. Jika jawabannya ya, aku khawatir banyak yang tidak akan menanggapi ini dengan baik, Lord Raymond. William menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya niat untuk membuat klan gurun bermigrasi. Aku tahu kalian semua berakar di wilayah ini, dan telah lama menerima cara hidup kalian. Gurun adalah tempat yang tidak kenal ampun. Mereka yang ingin pergi akan pergi, dan mereka yang ingin tinggal akan tinggal. Karena klan memutuskan untuk tinggal, ini berarti mereka sudah puas dengan cara hidup mereka saat ini. Aku tidak punya niat untuk mengubah budaya mereka. Yang kuinginkan hanyalah kesetiaan mereka. Zeff memainkan janggutnya saat dia mencerna kata-kata remaja berambut hitam itu. Pertama, katakan padaku mengapa kau ingin menempatkan semua klan yang tinggal di gurun di bawah panjimu, kata Zeff. Apakah kau ingin menciptakan perang saudara melawan Raja Iblis yang berkuasa? Perang saudara? Tidak juga, jawab William. Aku tidak membutuhkan klan iblis untuk berperang demi diriku sendiri. Yang kuinginkan dari kalian adalah menjauh dari tangan klan Gremory, dan juga sekutu mereka. Ah, jadi, tentang itu. Aku mengerti, Zeff menyilangkan lengannya di dadanya sambil merenung. Klan Gremory memang cukup aktif akhir-akhir ini untuk menyebarkan pengaruh mereka keluar perbatasan mereka. Karena Raja Iblis mendukung mereka, tidak banyak klan yang berani menolak daun zaitun yang mereka berikan. Hanya klan utama yang memiliki kekuatan untuk menghentikan keserakahan mereka yang semakin besar untuk menguasai. Aku yakin jika kau menggunakan Fortaer di Tuom sebagai pencegah, klan akan dengan enggan menundukkan kepala mereka untuk tunduk, tetapi jika faksi yang lebih kuat muncul, klan-klan ini akan segera berpindah kapal untuk menyelamatkan hidup mereka. William mengangkat alis. Termasuk kau, ya? Jawab Zeff dalam sekejap. Termasuk kita. Half-elf itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tidak bisa tinggal lama di gurun Fortaer karena dia masih harus pergi ke utara. Seperti yang dikatakan Zeff, begitu dia meninggalkan gurun, klan lain akan mengubah kesetiaan mereka jika seseorang yang kuat muncul saat William tidak ada. Begitulah cara mereka melestarikan budaya mereka selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang akan mengubahnya selama para iblis tinggal di gurun. Apa yang kau usulkan agar aku lakukan agar klan lain tidak memihak klan Gremory? William bertanya. Pertarungannya dengan Raja Iblis tidak dapat dihindari karena ini adalah sesuatu yang telah diputuskannya untuk dilakukan. Setelah melihat bagaimana Chiffon menderita saat mereka berada di Menara Babilonia, Raja Iblis itu seperti kepala laba-laba, dan William ingin memotong kakinya untuk melemahkan pasukannya. Agar ini terjadi, dia harus mencegah klan lain mendukung klan Gremory, yang merupakan pendukung Raja Iblis. Selama dia mampu melakukan itu, gelar Raja Iblis akan dilucuti dari Lucien, dan yang lain akan menggantikannya. Begitulah kehidupan di alam iblis. Hanya yang kuat yang mampu duduk di singgasana yang memerintah semua klan iblis, dan mengubah mereka menjadi bilah pedang yang dapat menyatukan mereka semua di bawah satu panji. Bilah yang diarahkan ke benua tengah, tempat sebagian besar orang hidup dalam damai dan harmoni bab 1022 kehendak orang-orang gurun, bagian 2. Sebenarnya, cara lama untuk menjadikan tetanggamu sebagai sekutu adalah melalui aliansi pernikahan, jawab Zeff. Jika penggunaan kekerasan tidak termasuk dalam perhitungan, ini adalah metode yang paling ideal untuk digunakan. Jadi, bagaimana, Lord Raymond? William menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Pernikahan bukanlah pilihan. Aku tidak menganggap enteng hubungan. Apakah kau punya saran lain, Lord Zeff? Zeff merenung sebentar sebelum menyuarakan pikirannya. Yang terbaik adalah mengumpulkan semua leluhur, dan ahli waris mereka, dalam sebuah konferensi, saran Zeff. Akan lebih baik jika Lord Raymond mengunjungi mereka semua, sambil menunggangi Fortaer di Tuom. Setelah semua leluhur dan ahli waris mereka berkumpul, kau akan menyatakan dirimu sebagai kepala aliansi yang akan menetapkan aturan yang sesuai yang harus diikuti oleh orang-orang gurun. Meskipun kau berada dalam posisi berkuasa, kau tidak akan merebut tanah mereka, atau melucuti kekuasaan keluarga mereka. Jika Anda melakukan ini, mereka akan lebih dari bersedia mendengarkan syarat Anda, selama mereka mempertahankan posisi mereka. Ini adalah pendekatan paling ideal yang dapat saya pikirkan. William tersenyum karena dia tidak menyangka Zeff akan memberinya saran seperti ini.
Sesederhana itu, Zeff menganggukkan kepalanya. Mayoritas klan gurun tidak menginginkan konflik satu sama lain. Sebagian besar waktu, ada pertikaian internal untuk kursi patriark berikutnya, tetapi hanya itu. Kami memiliki aturan tidak tertulis di sini. Klan utama hanya dapat berurusan dengan pengikut mereka. Jika mereka ingin menyerang klan di luar wilayah mereka, klan lain akan mengeroyok mereka dan mengubur mayat para pelanggar di pasir gurun. Lord Raymond, ini adalah kehendak gurun. Sekarang, yang perlu Anda lakukan adalah merevisi kehendak itu, dan membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada campur tangan dari luar yang diizinkan. Tentu saja, jika Anda ahli dalam membuat kontrak yang mengikat, masalah ini akan diselesaikan dengan cara yang sangat mudah. Dimengerti, William menganggukkan kepalanya. Kurasa aku akan meninggalkan kediamanmu sebentar, Lord Zeff. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita setelah aku mengunjungi klan utama. Apakah tidak apa-apa untuk mengadakan konferensi di kotamu? Tentu saja, jawab Zeff. Akan menjadi kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah momen bersejarah ini. Tolong, biarkan klan pasir menangani semuanya. Kami tidak akan mengecewakanmu. Zeff kemudian menoleh ke arah Kira yang sedang mengobrol dengan ayahnya dan memanggilnya. Kira, temani Lord Raymond untuk mengunjungi klan utama, perintah Zeff. Pastikan mereka bertiga diberitahu. Jika kau tidak melakukan ini dengan benar, aku bersumpah akan membuatmu menikahi iguana gurun saat kau kembali. William harus menahan tawa setelah melihat wajah Kira, yang menyerupai seseorang yang baru saja memakan lalat. Casey memperhatikan ini dari samping dan berdiri dari kursinya. Dia cukup penasaran dengan keadaan geopolitik gurun, jadi dia berencana untuk menemani William dalam kunjungannya ketiga klan utama yang menguasai pasir tandus. Tanda pisah tanda hubung. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan? Tanya Orin. Jika kita kembali ke kediaman, ayah akan menyuruh kita dicambuk sampai mati karena kehilangan binatang pelindung keluarga kita. Bagaimanapun, kita harus kembali secepatnya, kata Walrik sambil menggertakkan gigi. Lebih baik aku menerima hukuman dari keluarga, daripada membiarkan keluarga kita dikejutkan oleh bajingan itu. Setelah membersihkan diri dari kotoran, mereka segera meninggalkan kota klan pasir untuk kembali ke benteng klan Ranes. Mereka perlu memberitahu ayah mereka apa yang telah terjadi, sehingga mereka dapat membuat beberapa tindakan darurat tentang cara menangani remaja berambut hitam yang mereka hina. Mereka saat ini menunggangi dua Wyvern gurun untuk mempercepat kepulangan mereka kembali ke domain mereka. Keduanya telah mengambil gerbang teleportasi eksklusif yang disediakan untuk keluarga mereka, di dalam kota Altan, untuk mempersingkat perjalanan mereka. Namun, mereka masih membutuhkan waktu 1 jam lagi untuk mencapai kediaman keluarga mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh yang kuat datang dari belakang mereka. Kedua bersaudara itu menoleh untuk melihat ke belakang, dan langsung membeku ketika mereka melihat dari mana suara gemuruh itu berasal. Sialan, dia sudah ada di sini, teriak Orin dengan marah dan frustrasi. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Walrik kehilangan kata-kata. Meskipun dia telah mengantisipasi bahwa remaja berambut hitam itu akan mengunjungi kediaman klan mereka, dia pikir dia akan melakukannya keesokan harinya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika cacing maut besar menutup celah di antara mereka dalam rentang beberapa detik. Bertentangan dengan ukurannya yang raksasa, cacing maut Fortair bergerak sangat cepat, terutama di padang pasir. Itu seperti ikan layar di laut lepas, saat meluncur di pasir, menuju kediaman klan Ranes. Setengah menit kemudian, cacing itu sudah melewati kedua bersaudara yang dengan putus asa mendesak Wyvern mereka untuk terbang lebih cepat. Namun, tidak ada tunggangan mereka yang berani mendekati binatang buas itu karena itu adalah salah satu predator alami mereka di padang pasir. Sampai jumpa, kata William sambil melambaikan tangan dengan santai ke arah kedua bersaudara itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Walrik dan Orin melotot padanya dengan penuh kebencian. Itulah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat cacing maut raksasa memperlebar jarak di antara mereka. Mereka tidak punya pilihan selain memakan debu yang disemprotkan ke arah mereka dari belakang binatang buas itu. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Orin bertanya dengan khawatir. Kita tidak dapat mengejar mereka tidak peduli apa yang kita lakukan. Ekspresi Walrik tetap sama saat dia menatap binatang pelindung mereka, yang bayangannya perlahan mengecil. Melihatnya dari belakang, dia merasa harapannya untuk menjadi patriark berikutnya juga semakin menjauh.
Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah menggunakan metode yang begitu sewenang-wenang untuk menunjukkan kekuatan keluarga mereka melalui cara yang memaksa. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk kembali ke kediaman klan mereka. Dia percaya bahwa selama delegasi klan Gremory, yang saat ini sedang beristirahat di kediaman mereka, mengucapkan kata itu, maka mimpi buruk yang telah dia alami akan hilang sepenuhnya. Bab 1023 saat-saat seperti ini, aku ingin kau ada di sini, kakek. Benarkah yang kau katakan, Pak Tua Zev? Seorang lelaki tua yang sakit-sakitan bertanya sambil bersandar di kursinya. Anak-anakku yang melakukannya, Zev mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. Itu benar, tuanku. Tuan Muda Walri dan Tuan Muda Ori menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung apapun yang terjadi. Kakek Kira memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap tuannya, yang telah dia sumpah setia selama beberapa dekade terakhir. Begitu William meninggalkan kota Altan, Zev segera menghubungi tuannya melalui kristal komunikasi untuk memberitahunya tentang kedatangan William yang akan datang, serta apa yang telah terjadi di wilayahnya. Tuanku, aku khawatir keseimbangan kekuatan di gurun telah miring, kata Zev sambil mendesah. Yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah mendukung Tuan Raimon, dan memastikan bahwa dua klan utama lainnya tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk membagi gurun Fortair di antara mereka berdua. Lord Chan di Ranes, kepala keluarga klan Ranes, mendesah sambil memejamkan mata. Selama bertahun-tahun, ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan status quo di antara tiga klan utama, dengan menggunakan cacing maut Fortair sebagai pencegah. Sekarang setelah ia tidak lagi mengendalikannya, kedua klan itu pasti akan menggunakan kesempatan emas ini untuk mengguncang keseimbangan rapuh yang telah ia jaga selama ini. Aku sudah tua, temanku, jawab Lord Chan. Jika aku tidak jatuh sakit, klan Gremory mungkin tidak akan mampu membujuk cucu-cucuku untuk bergabung dengan rencana ambisius mereka untuk memerintah klan lain di benua ini. Tuanku, meskipun aku lancang mengatakan kata-kata ini, aku khawatir Raja Iblis sedang mempersiapkan perang, kata Zev dengan ekspresi serius di wajahnya. Agar ini terjadi, dia perlu mendapatkan persetujuan dari klan utama. Sejak kita kalah dalam perang sebelumnya, ras kita telah menjilati luka kegagalan, dan memutuskan untuk tetap berada di wilayah kita masing-masing. Jumlah kita juga telah menurun, dan terus menurun karena pertikaian internal. Hanya klan Gremory yang mempertahankan kekuatan mereka karena mereka telah menculik individu-individu berbakat dari benua lain, dan menggunakan mereka sebagai kuda pejantan dan pembiakan, untuk menjaga garis keturunan mereka tetap kuat dan populasi mereka tetap terkendali. Lord Chan membuka matanya saat dia menatap lelaki tua yang menolak untuk menjadi tangan kanannya di permukaan, tetapi setuju untuk menjadi agen kepercayaannya dalam bayang-bayang. Di masa lalu, keduanya hanya menginginkan tempat untuk menyebut rumah mereka sendiri. Karena itu, mereka telah menanggung kesulitan hidup di padang pasir karena sangat sedikit klan yang berani hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Jika dia ingin menjadi penguasa tertinggi, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya. Melakukan hal itu hanya akan membuatnya menjadi paku yang terlalu menonjol, dan klan Gremory tidak akan berhenti untuk membuat mereka menundukkan kepala dalam penyerahan diri. Saya pikir ini juga takdir, komentar Lord Chan. Katakan padaku, sahabat lama, apakah nama orang ini benar-benar Raimon? Zev menggelengkan kepalanya. Tuanku, orang ini, yang akan segera datang mengetuk pintu Anda, adalah individu yang sangat istimewa. Jika kita memainkan kartu kita dengan benar, kita mungkin dapat mengambil keuntungan dari kemalangan ini. Siapa dia, sahabat lama? Mengapa Anda sangat menghormatinya? Lord Chan bertanya. Zev tersenyum pahit saat dia menghadap tuannya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak lain adalah putra musuh bebuyutan Raja Iblis, jawab Zev. Mata Lord Chan membelalak kaget saat dia menatap saudara sumpahnya dengan tidak percaya. Maksudmu dia adalah putra pria itu? Sahabat lama, tolong, jangan goda pria tua yang lemah ini. Bagaimana mungkin aku melakukan itu, tuanku? Bahkan sekarang, pemuda ini sedang menunggangi myriad bis terkuat di padang pasir dan menuju ke kediamanmu. Putra, satu-satunya sang penakluk Dungeon dan orang suci pohon dunia. Orang yang menaklukkan lantai 51 menara Babilonia, sekaligus salah satu kandidat untuk menjadi pangeran kegelapan. Dia tidak lain adalah William von Ainsworth. Tanda pisah tanda hubung. Jadi, ini adalah kota klan Ranes. William mengangkat sebelah alis ketika melihat gerbang terbuka lebar dan beberapa pria,
mengenakan pakaian klan Ranes, berbaris di sepanjang sisi gerbang, seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangannya. Spanduk klan Ranes berkibar tinggi di dinding benteng, sementara semua pejabat, serta dua saudara Walrik dan Orin yang tersisa, berdiri tepat di dalam gerbang dengan kepala tertunduk memberi hormat. Selamat datang Lord Raymond di klan Ranes, seorang pemuda yang tampaknya berusia akhir belasan tahun menyapa. Namaku Hector di Ranes, dan Patriark telah memintaku untuk menyambutmu di kota kami yang sederhana. Casey yang berdiri di samping William terkikik. Sepertinya mereka sedang menunggu kedatanganmu. Patriark klan Ranes benar-benar tangguh. Kira menelan ludah sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia pikir pemandangan yang akan dia lihat ketika mereka tiba adalah seluruh kota panik, tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya semua orang telah diberi pengarahan tentang kedatangan mereka. Ya, benar-benar pria yang tangguh, komentar William sambil tersenyum. Kemampuannya untuk mendapatkan kesetiaan Zev sudah membuktikan bahwa dia setidaknya punya sedikit keberanian. Sepertinya aku akan bertemu seseorang yang sangat tangguh. William mengerti bahwa dialah naga yang sedang memancing ular-ular lokal. Namun, faktanya tetap bahwa ini adalah domain mereka. Dia hanya seorang pejalan kaki, yang memutuskan untuk bermain politik karena keinginannya sendiri. Dibandingkan dengan rubah-rubah tua yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dalam politik, dia tahu bahwa kemampuannya tidak setara. Saat-saat seperti ini, aku berharap kau ada di sini, kakek, pikir William. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tanda pisah, jauh di dalam kehampaan, James mengunyah permen karet saat dia menjelajahi kehampaan yang luas. Dia telah berpisah dengan cicit perempuannya beberapa hari yang lalu, dan melanjutkan perjalanannya. Saat dia melewati salah satu dari jalur yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang berbeda, dia melihat 100 raksasa berbaris bersama di sepanjang jalan yang beberapa lapis di bawah jalannya sendiri. James mengerutkan kening saat dia menyembunyikan kehadirannya. Dia menunggu sampai semua raksasa lewat sebelum melepaskan kamuflasenya. Kemana raksasa-raksasa ini akan pergi selanjutnya? Gumam James. Juga, pria berjubah yang berdiri di bahu raksasa itu, dia berada di level Dewa Semu. Aku punya firasat buruk tentang ini. James merenung sebentar sebelum mengambil keputusan. Sleipnir, ikuti mereka, tapi pastikan kita berada di luar jangkauan deteksi mereka, perintah James. Sleipnir menganggukkan kepalanya saat turun ke lapisan bawah untuk mengintai para raksasa dari kejauhan. James selalu diberkahi dengan naluri yang tidak wajar, dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa para raksasa yang baru saja dilihatnya lewat mungkin sedang menuju ke suatu tempat yang sangat disayanginya. Bab 1024 Lamaran tak terduga William. Apakah kita berada di benua iblis? Putri Ayla bertanya sambil menatap hamparan tanah luas yang tampak tidak berbeda dari benua selatan, tempat ia dibesarkan. Ya, jawab Shannon, aku tidak mungkin salah. Aku menggambar tempat ini belum lama ini. Tempat di mana mereka saat ini berdiri adalah lokasi di mana suku bertanduk satu dan klan kulit hijau hampir bertarung karena deklarasi perang yang terakhir. Kita memang berada di benua iblis, kata Elliot sambil menatap ke arah utara. Aku bisa merasakan keberadaan William di arah itu. Namun, jarak antara sini dan sana sangat jauh. Kita lupa membawa kereta, komentar Conan dari samping. Kita tidak mungkin membiarkan Ayla dan Shannon bepergian dengan berjalan kaki, kan? Shannon tersenyum sambil memanggil kuas lukisnya. Tidak perlu khawatir, aku sudah mengurus kita. Wanita muda dengan rambut perak dan telinga rubah, mulai menggambar sesuatu di udara. Semenit kemudian, sebuah gambar kereta kuda muncul, dan kereta itu ditarik oleh seekor gripon dengan sayapnya yang terbuka lebar. Veni ad vitam. Shannon membuat sapuan kuas terakhir dan gambar yang telah dilukisnya menjadi hidup. Sebuah kereta kuda yang seperti tinta, dan gripon, muncul di hadapan semua orang. Elliot tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiul karena ia tidak menyangka Shannon memiliki kemampuan seperti ini. Semuanya, masuklah, kata Shannon sambil membuka pintu kereta kuda. Mari kita coba mengejar Sir William secepatnya. Putri Ayla menganggukkan kepalanya saat ia menaiki kereta kuda. Conan, Elliot, dan Chloe mengikutinya. Shannon adalah orang terakhir yang naik, dan kereta kuda mulai bergerak segera setelah mereka semua duduk. Gripon itu mengepakkan sayapnya saat berlari melintasi tanah untuk mendapatkan momentum. Tak lama kemudian ia mulai naik, membawa kereta kuda di belakangnya. Ayla,
Akan lebih baik jika kau selalu mengenakan jubah untuk menutupi wajahmu, kata Shannon sambil melirik ke arah kecantikan bak bidadari di depannya. Kau memiliki sihir kehidupan yang kuat, dan juga sangat cantik. Jika para iblis melihatmu, mereka tidak akan berpikir dua kali untuk menangkapmu dan menjadikanmu mainan mereka. Berhati-hatilah. Putri Ayla mengangguk. Terima kasih atas sarannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menonjol. Conan menyilangkan lengannya di dada, dan hanya duduk di bahu Putri Ayla. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa sang putri akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu William, dan menceritakan kepadanya tentang mimpi yang dialaminya. Jauh di lubuk hatinya, Conan mengerti bahwa Putri Ayla sudah memiliki perasaan terhadap William. Dia hanya tidak cukup berani untuk mengambil langkah terakhir untuk mengungkapkan perasaannya. Elliot duduk di sofa yang seperti tinta dengan santai. Chloe juga melakukan hal yang sama. Namun, tidak seperti malaikat yang memiliki ekspresi santai di wajahnya, dia menyibukkan diri dengan memakan sebatang coklat. Shannon memperhatikan kelompok ini dengan senyum manis di balik topeng yang dikenakannya. Mereka adalah para dermawannya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka aman selama perjalanan mereka. Dia hanya berharap bahwa mereka akan dapat mengejar William sesegera mungkin. Dia tidak ingin lagi menjadi penonton yang menggambar petualangannya dari kejauhan. Shannon ingin menjadi bagian dari pemandangan itu, dan merasakan seperti apa rasanya, hidup di dunia yang hanya dia lihat melalui mata orang lain. Tanda pisah. Saya minta maaf karena tidak dapat berdiri dan menunjukkan rasa hormat saya, Lord Raymond, Lord Chan, Patriark Klan Ranes berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, jawab William sambil mengangguk singkat kepada Lord Chan. Tidak perlu formalitas. Saya sudah tahu keadaan Anda sebelum saya datang ke sini. Hector dan adik laki-lakinya, Horace, duduk di samping kakek mereka dengan kepala tertunduk. Meskipun mereka telah diperingatkan sebelumnya, mereka tetap merasa kesal saat melihat binatang pelindung mereka diperintah oleh orang lain. Karena itu, mereka tidak berani mengangkat kepala dan menatap remaja berambut hitam di depan mereka untuk waktu yang lama. Keduanya takut tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan menghalangi pembicaraan antara tamu dan kakek mereka. Bolehkah saya tahu tujuan kedatangan Anda, Lord Raymond? Tanya Lord Chan. Bukankah Zeff sudah menceritakan semuanya? Tanya William balik. Lord Chan tersenyum, tetapi tetap memberi isyarat agar William menyampaikan tujuan kedatangannya. Meskipun saya sudah diberitahu, yang lain belum, jawab Lord Chan. Akan lebih baik jika anak-anak, cucu-cucu, dan juga para ajudan saya mendengar sendiri apa yang Anda katakan. Lord Chan bahkan tidak berusaha membantah tuduhan William karena berpura-pura bodoh di saat-saat kritis ini hanya akan mengundang masalah yang tidak perlu. Sebagai seseorang yang telah menjaga keseimbangan kekuasaan di padang pasir selama puluhan tahun, dia tahu bahwa yang harus dia prioritaskan saat ini adalah mendapatkan kepercayaan William. Hanya dengan mendapatkan kepercayaannya, mereka akan dapat mencapai hasil tanpa perlu menumpahkan darah. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tepat saat dia hendak mengatakan tujuannya datang, dua pria menyerbu ke aula dengan ekspresi penuh tekad di wajah mereka. Kakek, tolong, hukum aku atas kebodohanku. Walrik menundukkan kepalanya dan berlutut di tanah. Aku telah melakukan dosa besar kepadamu dan keluarga kita. Aku akan bertanggung jawab penuh atas tindakanku. Kakek, hukumlah aku juga. Kita telah melakukan kesalahan besar. Orin juga berlutut. Namun, tidak seperti kakaknya, dia tidak menundukkan kepalanya dan menatap mata kakeknya. Setelah itu, dia mengarahkan jarinya ke William, yang bahkan tidak mau menoleh untuk melihat kedua pendatang baru itu. Kakek, aku memintamu untuk menghukum orang ini juga. Teriak Orin. Dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa hormat kepada klan kita, dia bahkan berani menentang kita secara terbuka. Seseorang seperti dia tidak boleh diberi belas kasihan. Tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sebuah tangan di belakang kepalanya. Tidak lama kemudian, Walrik mendorong kepala kakaknya ke bawah, hingga hanya beberapa inci dari tanah. Diam, kata Walrik dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah aula besar leluhur kita. Jangan semakin mempermalukan nama keluarga kita. Tapi, kakak, aku bilang, diam. Orin merasa diperlakukan tidak adil saat dahinya ditekan dengan kuat ke tanah oleh saudara yang paling dia percayai dan cintai. Namun, dia tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menggertakkan giginya karena frustrasi.
Lord Chan menatap kedua cucunya dan mendesah. Dia kemudian menatap William dengan penuh permintaan maaf, dan yang terakhir hanya mengangkat bahu untuk memberitahu lelaki tua itu bahwa itu bukan masalah besar baginya. Lord Raymond, saya minta maaf atas gangguan yang tiba-tiba ini, kata Lord Chan. Tolong, beritahu kami alasan Anda datang ke domain kami. William mengusap dagunya sejenak sebelum menanyakan Lord Chan pertanyaan yang terpikir olehnya saat itu juga. Ini bukanlah tujuan awalnya untuk datang, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia sedang ingin menanyakan pertanyaan ini. Katakan padaku, Lord Chan, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi Raja Iblis di wilayah ini? Desahan kaget menusuk ke seluruh aula saat William selesai mengajukan pertanyaannya. Bahkan Kasey dan Kira, yang duduk di sampingnya, menoleh ke belakang ke arah remaja berambut hitam itu seolah-olah dia orang gila. Di sisi lain, William tetap tenang sambil menatap Lord Chan yang menatapnya dengan tidak percaya. Meskipun ia hanya memikirkannya secara spontan, ia menyadari bahwa ini adalah metode yang paling efektif untuk membuat klan Gremory, serta Raja Iblis saat ini, Luciel, mengalami kemunduran yang tidak mereka duga. Bab 1025 Bagaimana aku bisa menjadi Raja Iblis? Setelah momen kejutan singkat itu, keheningan menyelimuti seluruh aula. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani mengalihkan perhatian mereka dari William, karena mereka tahu bahwa siapapun yang berani menanggapi kata-kata remaja berambut hitam itu sama saja dengan pengkhianatan. 2 menit berlalu sebelum gemerisik jubah memecah keheningan tegang di dalam ruangan. Lord Chan, yang telah duduk di kursi kehormatan, berdiri dan berjalan menuju William. Dia memiliki ekspresi pucat di wajahnya, namun langkahnya mantap dan tegas. Ketika dia hanya setengah meter dari William, dia menundukkan kepalanya hingga wajahnya hanya beberapa inci dari remaja berambut hitam itu. Kau ingin menjadi Raja Iblis? Tanya Lord Chan. Aku sedang mempertimbangkannya, jawab William. Yah, apakah itu mungkin? Lord Chan menatap William lama dan keras sebelum berjalan kembali ke tempat duduknya. Desahan panjang keluar dari bibirnya saat dia telah duduk kembali. Hanya dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia tampak bertambah tua beberapa tahun, seolah-olah kata-kata William telah menyebabkan perubahan mendadak dalam kondisi fisik, emosional, dan mentalnya. Jika Anda bertanya apakah mungkin bagi Anda untuk menjadi Raja Iblis, maka jawabannya adalah ya, jawab Lord Chan. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk menjadi Raja Iblis, Anda perlu mendapat dukungan dari 70 orang, dari 100 klan utama. Baru setelah itu Anda akan dapat menantang Raja Iblis saat ini dalam duel. Jika Anda menang maka Anda akan menggantikannya dan duduk di atas takhta sebagai yang terkuat di antara kita. William menyilangkan lengan di dadanya sambil menatap Lord Chan sambil tersenyum. Kedengarannya seperti hal yang membosankan untuk dilakukan, komentar William. Mungkin setelah saya menyelesaikan tujuan saya datang ke sini, saya akan mempertimbangkan usaha besar ini. Tapi, katakan padaku, Lord Chan, apa cara tercepat untuk membuat klan utama lainnya mendukung tujuan saya? Baiklah, hal pertama yang perlu kau lakukan adalah menyembunyikan identitas aslimu dari kami semua, jawab Lord Chan kepada William melalui telepati. Apa kau benar-benar berpikir bahwa klan utama akan setuju untuk mendukung putra dari orang yang membuat kita semua kembali ke benua ini dalam kekalahan? Kau punya nyali, nak. William terkekeh. Bagaimana Zeff tua tahu? Dia tidak dapat membalas Lord Chan menggunakan telepati, jadi dia memutuskan untuk bertanya dengan santai. Dia memiliki banyak koneksi, dan telah menjalin persahabatan dengan banyak orang, termasuk demigod yang menjaga selatan, jawab Lord Chan. Joas dan dia sudah berteman lama, dan keduanya saling memahami. Begitu, jadi, begitulah dia tahu, gumam William. Dia telah menempatkan Kira di bawah kontrak yang kuat, jadi dia yakin bahwa saudaranya tidak mengkhianatinya. Satu-satunya penjelasan lain adalah kakek Kira, Zeff, yang terus-menerus menyanjung William dengan ludahnya yang berterbangan ke segala arah. Jangan sebutkan masalah ini lagi dengan cara yang biasa saja, kata Lord Chan. Mata dan telinga Raja Iblis ada di mana-mana. Aku yakin saat semua orang meninggalkan ruangan ini, berita itu akan sampai ke delegasi yang saat ini tinggal di kediaman ini. Begitu, William mengangguk. Baiklah, itu juga tidak masalah. Aku tidak punya waktu untuk mencarinya, jadi akan lebih baik jika dia mencariku saja. Semua orang di ruangan itu dapat mendengar detak jantung mereka saat mendengarkan monolog solo William.
Meskipun mereka berasumsi bahwa patriark mereka, Lord Lorcan, berkomunikasi dengan William dengan cara tertentu, kecuali jika terbukti, tidak seorang pun akan dapat menggunakannya sebagai bukti terhadapnya. Hal ini membuat putra dan cucu Lorcan merasa tenang karena hal ini dapat menyebabkan masalah bagi keluarga mereka dalam jangka panjang. Orang-orang dari keluarga Gremoris saat ini berada di dalam kediaman klan Ranes. Jika mereka mendengar apa yang sedang dibicarakan di dalam aula, kepala-kepala akan mulai berjatuhan. Apakah kau menemukan mereka, Optimus? Kurang dari mereka berada di lantai 2 kediaman ini, dan saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Sepertinya mereka telah mendengar berita kedatanganmu. Lebih besar dari, William tertawa dalam hati karena dia cukup penasaran dengan apa yang dikatakan para delegasi ini. Saat ini, semua orang di dalam aula berada di bawah pengawasan Optimus. Bahkan detak jantung dan tekanan darah mereka terus dipantau. Keheningan canggung turun di dalam aula saat William berhenti berbicara sendiri. Menit demi menit berlalu, namun, tidak ada yang berani bergerak dari tempat mereka. Sudah menjadi aturan klan Ranes bahwa tanpa perintah tegas dari Patriark, tidak seorang pun akan dapat meninggalkan aula leluhur setelah pertemuan dimulai. 2 menit kemudian, 6 orang memasuki aula dengan sikap arogan. 2 orang di depan mengumumkan kedatangan mereka saat mereka berjalan menuju Lorcan, yang mengangguk singkat. Lord Lorcan, saya minta maaf karena menerobos diskusi Anda, tetapi saya cukup penasaran dengan tamu yang telah tiba di kediaman Anda, seorang pria parubaya dengan tato kerangka di kepala botaknya berkata dengan tegas. Saya harap saya tidak mengganggu apapun. Yah, saya tidak terlalu keberatan, jawab Lord Lorcan. Tetapi, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk tamu saya. Pria botak itu berbalik dan menatap William sambil tersenyum. Patriarknya, Lord Alpha dari klan Gremori, telah memberitahunya tentang rute remaja berambut hitam saat ini. Karena dia sudah berada di wilayah klan Ranes, Lord Alpha telah memintanya untuk bertemu orang ini secara pribadi. Anda pasti Lord Raymond, kata pria botak itu sambil tersenyum. Patriark saya, Lord Alpha, punya banyak hal baik untuk dikatakan tentang Anda. Perkenalkan diri saya, nama saya Jasper, senang berkenalan dengan Anda. Jasper mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, tetapi William mengangkat alis saat menyuarakan pendapatnya. Saat ini saya sedang berdiskusi penting dengan Lord Lorcan, kata William. Apakah Anda keberatan duduk di samping dan mendengarkan diskusi kita dalam diam? Tentu saja, jawab Jasper sambil mengembalikan tangannya ke samping seolah-olah dia tidak mencoba memulai jabat tangan. Dia kemudian memberi isyarat kepada bawahannya untuk pindah ke sisi ruangan, di mana mereka duduk di bantal kursi yang disediakan untuk mereka. Sekarang, mari kita kembali ke bisnis, Lord Lorcan, kata William setelah melirik Jasper dan kroninya. Bagaimana saya bisa menjadi Raja Iblis? Jantung para anggota klan Ranes hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka, saat remaja berambut hitam itu dengan sengaja mengajukan pertanyaan yang dapat mengutuk seluruh klan mereka atas pengkhianatan. Tangan Lorcan menggigil saat dia meraih tongkat jalan di sampingnya dengan maksud untuk memukul half-elf yang tidak berguna itu yang saat ini memiliki senyum jahat di wajahnya. Putra-putra Lorcan segera memegang ayah mereka dalam upaya untuk menghentikannya memukul tamu mereka. Namun, jauh di dalam hati, mereka ingin mencuri tongkat jalan ayah mereka dan memukul bajingan berambut hitam itu dengan sekuat tenaga. Kira dan Kasey menggerakkan pantat mereka ke samping, untuk menjauhkan diri dari si pembuat onar, yang mencoba menjatuhkan mereka bersamanya. Walric, Orin, Hector, dan Horace, 4 kandidat untuk menjadi pewaris klan Ranes, memandang William dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka mengira bahwa William mendapatkan binatang pelindung mereka sudah merupakan pukulan besar bagi keluarga mereka, tetapi mereka salah. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah melotot ke arah half-elf yang tersenyum, yang matanya memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak ingin melompat ke penggorengan, dia dengan senang hati akan memasak mereka di api terbuka bab 1026 hari-hari penuh kepahitan dan penderitaan bagian 1. Jasper mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata remaja berambut hitam itu. Awalnya, dia mengira dia hanya salah dengar, tetapi setelah melihat reaksi patriark klan Ranes, serta keluarganya, dia tahu ada yang tidak beres. Tuan, kurasa dia baru saja bertanya kepada patriark bagaimana cara menjadi Raja Iblis, salah satu bawahan kepercayaan Jasper berbisik di telinganya. Jasper mengangguk dan menatap William dengan mata menyipit.
Saat ini dia adalah tamu di dalam klan Ranes, dan telah memaksa masuk ke aula leluhur, tempat diskusi penting sedang diadakan. Namun, dia tidak menyangka bahwa diskusi itu melibatkan sesuatu yang mirip dengan pemberontakan. Sejujurnya, dia tahu bahwa beberapa klan utama sangat kecewa dengan Raja Iblis mereka saat ini, Luciel. Mereka telah mengirim banyak prajurit elit mereka, hanya untuk melihat mereka mati di medan perang, dan tidak ada bentuk kompensasi yang diberikan kepada klan atau keluarga mereka. Hal ini telah memberikan tekanan yang luar biasa kepada Luciel di masa lalu, jadi dia terpaksa tidak melakukan sesuatu yang terlalu gegabah, yang akan memberi klan utama alasan untuk mencari kesalahan lain yang telah dia buat. Seiring berlalunya waktu, dendam terpendam ini mulai mendidih, yang membuat klan Gremory khawatir. Inilah sebabnya mereka mengirim beberapa duta besar mereka ke setiap klan utama di benua itu untuk bernegosiasi, dan mencapai kompromi. Bagi mereka yang tidak mau mengalah, mereka kemudian akan mengeluarkan ancaman ringan, menggunakan Luciel sebagai pencegah. Meskipun dia telah kehilangan lengannya dalam pertempuran melawan Dungeon Conqueror, faktanya tetap bahwa dia adalah salah satu iblis terkuat di benua itu. Ini cukup untuk membuat klan utama lainnya berpikir dua kali untuk memberontak terhadap perintahnya. Seolah merasakan tatapannya, William melirik Jasper dan memberinya senyum nakal yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itulah Jasper menyadari bahwa dia dan delegasi klan Gremory berada dalam bahaya. Tanpa kehilangan detak jantung, Jasper mengeluarkan cermin bundar dan mengaktifkannya. Ini menciptakan kubah perlindungan di sekelilingnya dan bawahannya. Ada apa, Jasper? Kenapa kau memanggilku? Patriark klan Gremory, Alpha, bertanya saat bayangannya muncul di permukaan cermin. Apa terjadi sesuatu pada klan Ranes? Lord Patriark, klan Ranes berencana untuk memberontak, kata Jasper cemas, sambil menatap remaja berambut hitam, yang senyumnya melebar setelah mendengar kata-katanya. Proper Strauss, siapa yang berani memberontak terhadap Raja Iblis? Tanya Alpha. Raymond Parker, jawab Jasper. Dia ada di ruangan ini, tuanku. Jasper membalikkan cermin untuk membuatnya menghadap William, yang membuat semua orang di dalam aula merasakan jantung mereka bergetar di dalam dada mereka. Lord Chan hanya bisa mengutuk William dan para leluhurnya karena telah menempatkan seluruh keluarganya dalam kekacauan ini, tetapi dia tidak berani menyuarakan kekesalannya dengan lantang. Meskipun Raja Iblis memang kuat, dia berada sangat jauh dari lokasi mereka. Saat ini, William mengendalikan cacing maut Fortair dan dia yakin bahwa bahkan sebelum pasukan Raja Iblis tiba di padang pasir, keluarga mereka pasti sudah lama musnah, jika mereka mengganggu remaja berambut hitam yang senyumnya membuatnya mengalami aneurisma. Ekspresi Alpha menjadi serius saat dia menatap vampir berwajah pucat yang baru saja dia temui. Tuan Raymond, apa maksudnya ini? Tanya Alpha. Apakah Anda merencanakan pemberontakan? Pemberontakan, omong kosong, jawab William. Ini adalah hukum alam iblis. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak mematuhi hukum yang ditetapkan oleh para leluhur kita? Lord Chan menahan keinginan kuat untuk meludahi William. Dia tidak menyangka putra penakluk penjara bawah tanah akan menjadi tidak tahu malu seperti ini. Leluhur apa? Kau bahkan bukan iblis, sialan. Pitui, Lord Raymond, ini masalah serius, nada bicara Alpha menjadi dingin dan dingin. Jika apa yang kau katakan benar maka aku tidak punya pilihan selain melaporkan ini kepada Raja Iblis. Dia akan menjadi orang yang membuatmu mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kau jadikan bahan lelucon. Wow, aku takut, William mencibir. Apa kau pikir aku takut pada pecundang lumpuh itu? Jika aku melihat wajahnya, aku akan menepuk pipinya begitu keras sampai dia akan mulai melihat bintang. Hanya karena kau berhasil memperoleh beberapa klan kecil, kau sudah berpikir kau adalah orang hebat. Alpha mencibir balik. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, dasar anjing kampung. William terkekeh. Baiklah kalau begitu, kurasa kita harus melihat siapa di antara kita yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. William berdiri dan berjalan menuju Jasper dan bawahannya yang saat ini dilindungi oleh penghalang. Dia kemudian mengangkat tangannya dan meninjunya, menyebabkan retakan muncul di permukaannya. Tuan Alpha, selamatkan kami, tolong selamatkan kami, pinta Jasper sambil menatap William dengan ngeri. Half-elf itu tertawa seperti penjahat-jahat sambil meninju penghalang untuk kedua kalinya. Benar sekali, Alpha, selamatkan bawahanmu, ejek William. Tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu. Raymond Parker,
Aku masih bisa menutup mata terhadap tindakanmu jika kau membiarkan bawahanku sendiri, kata Alpha dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kau benar-benar ingin berperang melawan klan Gremory? Ya, jawab William sambil menghancurkan penghalang, membuatnya hancur seperti kaca kristal. Ayo bertarung. Tanpa sepatah kata pun, William memecahkan cermin di tangan Jasper, membuat para anggota klan Gremory menjerit ketakutan. Mereka telah lama menikmati status mereka sebagai anggota keluarga yang didukung oleh Raja Iblis, dan telah menyalahgunakan kekuasaan mereka kemanapun mereka pergi. Sekarang ketika seseorang berani bangkit melawan mereka, mereka terkejut dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. William dengan mudah membuat mereka semua pingsan dan melemparkan mereka satu persatu ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya. Medusa telah lama mengganggunya untuk memakan iblis, jadi dia tidak keberatan membiarkan Gorgon kecil itu kenyang bersama para anggota klan Gremory bab 1027 hari-hari penuh kepahitan dan penderitaan bagian 2. Kau terlalu gegabah, Lord Raymond. Lord Chan akhirnya mampu menenangkan diri dan menyuarakan pikirannya dengan lantang. Dengan mendeklarasikan perang terhadap Raja Iblis, kau akan mengubah negeri ini menjadi medan perang. Katakan padaku, apakah kau membenci kami para iblis sebanyak ini? William menggelengkan kepalanya sebelum duduk kembali di bantalnya. Tidak, aku hanya bermaksud untuk menempatkan orang baru sebagai penanggung jawab benua ini. Jangan khawatir, tak seorang pun dari anggota keluargamu perlu bertarung. Yang perlu kau lakukan hanyalah menandatangani kontrak. Half-elf itu tersenyum saat ia mengeluarkan kontrak dari cincin penyimpanannya dan membuatnya terbang ke arah Lord Chan. Patriark klan Ranes mengambilnya dan membaca isinya. Beberapa menit kemudian, ia menatap William dengan tak percaya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke kontrak dan membacanya untuk kedua kalinya. Seperempat jam berlalu sebelum Lord Chan meletakkan kontrak itu di pangkuannya dan menatap William dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika kau melakukan ini, tidak akan ada jalan kembali, kata Lord Chan. Juga, dengan melakukan itu, kau memaksa klan iblis untuk membuat pilihan yang sulit. William mengangkat bahu sambil menempelkan pipi kanannya di telapak tangannya. Kita berdua tahu bahwa Raja Iblis sudah bersiap untuk melancarkan serangan ke benua tengah, jawab William. Cepat atau lambat, orang-orangmu juga akan direkrut ke dalam perang, suka atau tidak. Aku tidak tahu kapan Luciel akan menyerang, tetapi aku yakin akan satu hal. Itu pasti akan terjadi, dan itu akan segera terjadi. Kerutan di wajah Lord Chan semakin dalam karena dia tidak bisa membantah kata-katanya. Apakah Zeff memberitahumu itu? Tanya Lord Chan. William mengangguk. Dia tidak punya pilihan setelah aku mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak mengakui semua yang dia ketahui tentang Raja Iblis, aku akan menguburnya di tanah malam, seperti yang kulakukan pada kedua cucumu. Sudut bibir Lord Chan berkedut saat dia melirik kedua cucunya, yang menundukkan kepala, tidak mau bertemu pandang dengannya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya ini padamu. Menurut kontrak, kami tidak harus membantumu melawan Raja Iblis, kata Lord Chan. Yang perlu kami lakukan adalah tetap bersikap netral dan tidak ikut campur dalam politik. Benar sekali. Juga, mereka yang telah menandatangani kontrak ini tidak diizinkan untuk melawan mereka yang telah menandatanganinya juga. Termasuk pengikut mereka. Ya, jawab William. Akan ada fakta non-agresi permanen antara mereka yang telah menandatangani kontrakku ini. Dia mungkin seorang Raja Iblis, tetapi jika dia tidak mendapat dukungan dari lebih dari 70 klan utama di benua ini, dia tidak dapat memulai perang egoisnya melawan siapapun. Benar, tetapi bahkan jika aku menandatangani ini, kamu hanya akan memiliki satu klan utama yang mendukung tujuanmu, bantah Lord Chan. Itu tidak akan cukup, tidak apa-apa, serahkan saja padaku, kata William sambil menepuk dadanya. Awalnya, dia hanya berencana untuk membawa Selin dan meninggalkan benua iblis. Namun, setelah mendengar pengakuan Zeff, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Perang bukanlah hal yang baik. Sebagai seseorang yang pernah ikut serta dalam perang, dia tahu kehancuran dan kerugian yang bisa ditimbulkan perang bagi orang-orang. Dia tidak ingin itu terjadi lagi, jadi keadaan memaksanya untuk mengambil sikap. Ketika dia mengunjungi klan Ranes, dia sudah berencana untuk menjadikan mereka klan utama pertama yang bergabung dengannya. Sebenarnya, William tidak tahu apakah dia benar-benar mengikuti rencana Zeff, tetapi dia tidak keberatan sedikitpun. Alasan utama mengapa dia menyatakan niatnya, sementara utusan klan Gremory ada di sana, adalah untuk memancing Luciel agar datang kepadanya.
Dia sangat yakin bahwa dia bisa melawan Raja Iblis dalam konfrontasi langsung. Laba-laba itu mungkin memiliki banyak kaki, tetapi jika kepalanya dipotong, semua kakinya akan mengerut dan mati. Dengan begitu banyak kartu truf yang dimilikinya, William yakin bahwa ia dapat mengalahkan Luciel. Semakin cepat ia menghadapinya, semakin baik. Ia juga tahu tentang ambisi Casey. Meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya, kebenciannya terhadap klan Gremory terlihat jelas. Karena ia sudah kuat, dan memiliki cukup banyak myriad beast untuk menciptakan masalah bagi mereka, ia memutuskan untuk mendorong rencananya untuk menghadapi klan Gremory, sementara juga melaksanakan rencananya untuk Raja Iblis. Bisakah aku menolak untuk menandatangani ini? Lord Chan bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. William mengangguk. Kau bisa, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan Gremory, serta Raja Iblis, akan percaya bahwa kau bukan bagian dari rencana untuk menjatuhkan mereka? Aku bisa membuat mereka percaya jika aku berusaha cukup keras. Baiklah kalau begitu, terserah kau. William berdiri dan berjalan menuju pintu keluar aula. Namun sebelum dia pergi, dia melirik Lord Chan sambil tersenyum. Jika keadaan memburuk, jangan datang kepadaku untuk meminta bantuan, kata William. Aku juga dapat menjamin bahwa jika klanmu bergabung dengan pasukan iblis dalam serangan mereka di benua tengah dan benua bulan perak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu saat kita bertemu di medan perang. Setelah mengatakan apa yang harus dikatakannya, William akhirnya pergi bersama Kira dan Casey. Hanya setelah salah satu anggota keluarga mengonfirmasi bahwa mereka telah meninggalkan kediaman, Lord Chan menghela napas dalam-dalam. Aku terlalu tua untuk ini, kata Lord Chan sambil menatap kontrak di tangannya dengan ekspresi getir. Terlepas dari pilihan yang kubuat, klan Ranes tidak punya pilihan selain mengambil bagian dalam pertempuran untuk supremasi ini. Lord Chan melirik langit gurun, yang sekarang tertutup awan badai. Hujan sangat jarang di gurun, terutama badai yang mengamuk. Setiap kali tanah yang gersang itu tiba-tiba diguyur hujan, banjir akan terjadi dan menyapu semua yang ada di jalannya. Lebih dari apapun, Lord Chan tidak ingin tersapu oleh perubahan mendadak yang berada di luar kendalinya ini. Satu-satunya yang diinginkannya adalah menjalani kehidupan yang tenang dan damai, bebas dari politik. Sayangnya, orang yang duduk di puncak tidak ingin menjalani kehidupan yang damai. Ya, Raja Iblis, Luciel, telah berhenti menjilati lukanya, dan sekali lagi memutuskan untuk memulai kembali perang yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kehormatan dan prestisenya. Namun, ini bukan perang biasa, tetapi perang yang telah dinubuatkan oleh Oracle dari ras iblis. Pewaris kegelapan akan lahir dan akan menjadikan seluruh dunia sebagai kerajaannya. Tidak ada yang akan mampu melawan kekuatannya, dan mereka yang berani hanya akan menderita kekalahan telak di tangannya. Luciel sedang menunggu hari yang dijanjikan itu tiba, saat ia mulai mengumpulkan klan utama di bawah panjinya. Sayangnya, sangat sedikit yang menjawab panggilannya, dan sebagian besar klan utama tidak ingin perang ini dimulai. Inilah sebabnya klan Gremory menugaskan bawahan mereka untuk pergi ke wilayah klan utama ini untuk mencapai kompromi. Tanda pisah tanda hubung. Kembali ke kota Atlan, Zeff dengan santai menyeruput secangkir teh sambil melirik cermin bundar di sampingnya. Yang mulia, haruskah saya memberitahu yang lain? Zeff bertanya sambil menatap orang yang telah memberitahunya bahwa Raymond Parker hanyalah alias yang digunakan William von Ainsworth untuk membodohi orang-orang di benua iblis. Ya, jawab pria itu. Waktunya sudah dekat. Ramalan akan segera terpenuhi. Sebaiknya kita membuat persiapan sendiri. Yang mulia, apakah Anda yakin dialah orangnya? Tidak, tapi saya lebih suka berpikir bahwa dialah orangnya. Zeff mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Dan, jika dia benar-benar berakhir bukan menjadi orang dalam ramalan itu. Pria di permukaan cermin itu terdiam sebelum menyilangkan lengannya di dadanya. Jika dia bukan orang yang ada dalam ramalan itu, maka kita akan menggunakan rencana B, jawab pria itu. Namun, tanpa sinyal dariku, tidak seorang pun dari kalian boleh bergerak. Apa aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Zeff mengangguk sebelum menghabiskan teh di cangkirnya. Pria di cermin itu juga mengangguk singkat kepada Zeff sebelum memutuskan sambungan. Kakek Kira berjalan menuju jendela kamarnya dan menatap awan badai yang telah menutupi seluruh kotanya. Aku sangat berharap bahwa Anda benar, Yang Mulia, gumam Zeff. Jika dia bukan orangnya, maka aku khawatir hari-hari kita hanya akan dipenuhi dengan kepahitan dan penderitaan. Zeff mendesah dalam-dalam.
Ia tak bisa menghitung berapa kali ia mendesah. Setelah bertemu William, baginya, kemunculannya di alam iblis merupakan berkah sekaligus malapetaka. Berkah karena bersamanya, mereka punya kesempatan untuk membuat perubahan. Malapetaka karena ia juga membawa masalah kemanapun ia pergi. Putra sang penakluk penjara bawah tanah dan sang wanita suci pohon dunia bukanlah pemuda biasa. Karena kenyataan inilah hidupnya tak pernah mudah. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi di klan Ranes saat ini, tapi aku yakin tuanku sedang sakit kepala saat ini. Zev membiarkan senyum getir muncul di wajahnya saat ia memikirkan penguasa yang sedang sakit. Semoga para dewa mengasihani kita semua. Kalau tidak, kita semua akan menanggung akibatnya. Bab 1028 jadi, apa pendapatmu tentang lamaranku? 2 hari setelah William mengunjungi wilayah klan Ranes. William menatap para iblis yang saat ini sedang menikmati pesta yang telah disiapkan klan pasir untuk mereka. Para leluhur dari 3 klan utama, serta para leluhur dari klan bawahan mereka semua berkumpul hari ini untuk membicarakan masalah penting. Setelah mengunjungi klan Ranes, Half-Elf itu berjalan dengan angkuh menuju wilayah dari 2 klan yang tersisa dan memberi mereka undangan untuk menghadiri pertemuan penting di kota Altan. Ketika para leluhur dari 2 klan utama melihat cacing maut raksasa Fortaer, mereka segera menerima undangan William, dan setuju untuk menemuinya pada tanggal yang dijanjikan. Mata-mata dari 2 klan utama di dalam klan Ranes telah melaporkan bahwa cacing maut raksasa itu tidak lagi berada di tangan Lord Chan. Keduanya bahkan berkomunikasi satu sama lain dan mengusulkan rencana untuk bekerja sama dan mencaplok wilayah leluhur yang saat ini sakit, yang telah kehilangan perlindungan dari binatang pelindungnya. Sayangnya, sebelum mereka sempat melaksanakan rencana mereka, William datang mengetuk pintu mereka. Karena itu, mereka terpaksa menunda agenda mereka dan pergi ke kota Altan untuk mendengar apa yang akan dikatakannya. William dengan santai menyeruput tehnya sementara Charmaine mengipasi tubuhnya dengan kipas berbulu. Ia mengenakan setelan hitam, yang membuat penampilannya yang sedikit di atas rata-rata lebih dalam dan canggih. Ini adalah setelan yang ia bawa kembali dari bumi, dan banyak iblis bertanya-tanya di mana ia mendapatkan pakaian seperti itu. Ketika ia merasa bahwa tatapan semua orang kini tertuju pada tubuhnya, ia meletakkan cangkir teh di atas meja dan berbicara kepada iblis yang telah menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Sebelum kita mulai, kalian semua harus menandatangani kontrak ini, kata William sambil melambaikan tangannya. Jangan khawatir, kontrak ini hanya menyatakan bahwa apapun yang kalian dengar dan lihat dalam pertemuan ini tidak akan meninggalkan ruangan ini. Siapapun yang melanggar aturan ini akan langsung dibunuh, jadi jika kalian tidak ingin mati, pastikan untuk menutup mulut kalian saat kembali ke domain masing-masing. Para iblis mengambil kontrak yang muncul di hadapan mereka dan membaca isinya. Seperti yang William katakan, kontrak itu hanya menyatakan bahwa apapun yang akan dibahas selama pertemuan mereka akan dirahasiakan dari mereka yang tidak terlibat dalam diskusi tersebut. Melihat bahwa tidak ada salahnya dalam kontrak itu, semua orang menandatanganinya menggunakan setetes darah mereka, yang cukup umum untuk kontrak yang dibuat di alam iblis. Setelah kontrak ditandatangani, darah itu menyatu dengan tubuh para iblis, yang membuktikan bahwa kontrak itu mulai berlaku. William mengangguk puas sebelum memulai pertemuan. Saya yakin kalian semua bertanya-tanya mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini. Alasannya sangat sederhana, kata William sambil tersenyum. Saya di sini untuk mengusulkan 2 hal. Yang pertama adalah fakta non-agresi antara semua klan yang tinggal di Gurun Fortaer. Ini berarti bahwa setelah pertemuan ini selesai, tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk bertarung di antara kalian sendiri. Usulan kedua adalah tidak seorang pun dari kalian akan mengambil bagian dalam panggilan Raja Iblis untuk mobilisasi melawan benua tengah dan benua bulan perak. Selama kalian berdua dapat menyetujui kondisi ini, kita semua akan rukun. Apakah ada pertanyaan? Begitu William memberi izin, seorang lelaki tua berdiri di sisi kanan ruangan dan menatap remaja berambut hitam itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Saya tidak ingin terdengar kasar, tetapi kami yang tinggal di Gurun mematuhi aturan kami sendiri. Saya rasa tidak pantas bagi orang luar untuk memerintah kita, kata lelaki tua itu. William menyeringai, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah patriark klan Rider, Fergus. Karena Anda berbicara dengan cara ini, saya berasumsi bahwa Anda tidak setuju dengan usulan saya.
Fergus menggelengkan kepalanya. Saya setuju dengan bagian di mana kita tidak harus menjawab panggilan Raja Iblis untuk berkumpul membantunya dalam mendeklarasikan perang di benua tengah dan benua bulan perak. Namun, pembagian wilayah di gurun adalah hal internal. Saya harap Lord Raymond mengerti apa yang ingin saya katakan. Ya, saya mengerti, jawab William. Apakah ada orang lain yang berpikir seperti ini? Seorang pria parubaya berdiri dan mengangguk singkat kepada William. Saya setuju dengan Patriark Fergus, kata pria parubaya itu. Ini urusan internal, jadi saya harap Lord Raymond menghormati hukum kita. Renon dari klan Blite. William mengangguk mengerti. Apakah ada orang lain? Seolah menunggu saat itu, semua pengikut dari dua klan utama berdiri untuk menunjukkan dukungan mereka kepada tuan mereka. Lord Chan dan para pengikutnya tetap duduk sambil menatap kedua pemimpin klan yang memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Idiot, pikir Zeff sambil mencibir dalam hati pada orang-orang bodoh yang mengira bahwa mereka dapat berbicara di hadapan William. William mengamati kerumunan iblis yang telah memutuskan untuk menentang usulannya. Dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi, jadi dia telah membuat rencana sebelumnya. Dimengerti, kata William, kalau begitu, aku akan memberi kalian semua beberapa menit untuk berubah pikiran. Fergus mendengus. Aku khawatir bahkan jika kalian memberi kami waktu 1 jam, jawaban kami akan tetap sama. Tolong, jangan buang-buang waktu satu sama lain dan akhiri pertemuan ini. Kita masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Temanku Fergus benar, Lord Raymond, komentar Renon. Demi kepentingan terbaik kita jika kita berhenti membuang-buang waktu satu sama lain. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalian berdua benar, lebih baik kita tidak membuang-buang waktu satu sama lain. Si half-elf kemudian menjentikkan tangannya. Seketika, semua iblis yang berdiri menghilang dalam sekejap mata. Lord Chan dan Zeff melirik William pada saat yang sama dan menatapnya dengan curiga. Keduanya tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya apakah si half-elf bisa memberi mereka penjelasan. William tidak mengatakan sepatah kata pun, kecuali meminta Charmaine untuk mengisi ulang cangkirnya, yang dengan senang hati dituruti oleh si elf cantik. Beberapa menit berlalu saat William minum dengan santai, sambil menunggu sinyal dari istri sucubusnya. 10 menit setelah para iblis menghilang di ruangan itu, William akhirnya menerima jawaban yang ditunggunya. Dengan lambaian tangannya, para iblis muncul kembali di dalam ruangan, di bawah tatapan semua orang. Jadi, apa pendapatmu tentang usulanku? Tanya William. Senyum percaya diri terpampang di wajahnya, saat dia menunggu jawaban semua orang. Itu usulan yang bagus, jawab Fergus dan membungkuk hormat kepada William. Klan Ryder akan mengikuti dan menaati perintah Lord Raymond mulai hari ini dan seterusnya. Para pengikut klan Ryder juga menundukkan kepala mereka dengan hormat saat mereka berjanji setia kepada William. Kami akan menaati perintah Lord Raymond mulai hari ini dan seterusnya. Renon melangkah maju dan juga menyatakan kesetiaannya kepada William, bersama dengan para pengikutnya. Di mata orang luar, dia tampak telah berubah pikiran sepenuhnya saat dia berjanji untuk mendukung William dalam apapun yang ingin dia lakukan. Ekspresi Lord Chan dan Zeff menjadi serius saat mereka menyadari perubahan mendadak yang terjadi pada saingan mereka. Mereka telah mengenal mereka selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat mereka bersikap seperti ini kepada siapapun. Bahkan Raja Iblis tidak diberi perlakuan seperti ini saat dia mengunjungi Gurun Fortair untuk meminta bantuan mereka. Baiklah, kurasa itu sudah cukup, kata William sambil melambaikan tangannya dan satu set kontrak baru muncul di hadapan semua orang di ruangan itu. Silakan tanda tangani, agar kita semua dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari yang bahagia. Sesuai keinginan Anda, tuanku, jawab Fergus. Sesuai keinginan Anda, tuanku. Seru Renon. Lord Chan dan Zeff saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Jelas, William melakukan sesuatu pada para iblis, yang membuat mereka tunduk pada keinginannya. Mereka diam-diam bersukacita karena mereka tidak menolak usulannya untuk bersatu di Gurun Fortair. Jika mereka menolak, mereka, dan kapal-kapal mereka, mungkin juga akan mengalami nasib yang sama seperti dua klan lainnya, yang sekarang tampaknya berada di bawah semacam mantra, menjadikan mereka pengikut setia William dan tidak dapat mengatakan tidak pada tuntutannya bab 1029 Panggilan Kegelapan bagian 1. Sementara semuanya berjalan sesuai prediksimu, metode yang dia gunakan telah melampaui ekspektasiku,
kata Zeff pada cermin bundar di depannya. Sejujurnya, aku agak takut padanya. Dia masih muda, bodoh, dan mungkin juga ceroboh. Apa kau yakin kita bisa melanjutkan rencana kita dengan cara ini? Dia hanya umpan, jawab pria di cermin itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah memancing Luciel menjauh dari ibu kota. Aku akan mengurus sisanya. Pertanyaannya adalah, apakah dia akan memakan umpannya? Mungkin. Pria di cermin itu tersenyum sambil menatap Zeff, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Kau harus ingat bahwa dia masih Raja Iblis, kata pria itu. Dia adalah petarung dan perencana terkuat. Dia tidak akan mudah terpengaruh untuk meninggalkan ibu kota kecuali dalam keadaan darurat. Zeff mendesah. Jadi, kita butuh William untuk membuat lebih banyak masalah di sepanjang jalan untuk membuatnya marah. Aku yakin bahwa selama dia melanjutkan jalannya ke utara, dia akan berhenti di lokasi klan utama dan membuat mereka tunduk pada keinginannya, menggunakan kekuatan dan mantra jika perlu. Pria di cermin itu mengangguk. Baginya untuk dapat membuat Fergus dan Renon tunduk dengan mudah mungkin karena semacam mantra pesona. Tapi, itulah yang membingungkanku, jawab Zeff. Para leluhur menerima berkat dari kuil para dewa setelah mereka ditugaskan ke posisi mereka. Berkat ini memberi mereka perlawanan yang sangat kuat terhadap mantra, serta mantra serupa yang memengaruhi pikiran. Bagaimana dia berhasil melakukannya? Pria itu terkekeh sambil memberi Zeff senyum menggoda. Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu? Aku punya firasat, jawab Zeff. Tapi, aku tidak tahu apakah firasatku benar. Baiklah, aku tahu kau hanya menungguku untuk memastikan kecurigaanmu, jadi aku akan mengatakannya langsung padamu karena kita sekutu, kata pria itu. Berkat Oracle mungkin kuat, tetapi itu sama sekali bukan tandingan terhadap sesuatu yang mengandung kekuatan keilahian yang kuat. Zeff mencubit pangkal hidungnya karena tebakannya telah dikonfirmasi. Desas-desus telah beredar di benua iblis, tetapi baginya, desas-desus hanyalah desas-desus. Kecuali dia mendapat konfirmasi dari sumber yang terpercaya, dia bahkan tidak akan repot-repot memikirkan kemungkinan seperti itu. Jadi, dosa nafsu ada padanya, gumam Zeff. Apakah ada yang lain? Ya, pria itu mengangguk. Anak laki-laki itu secara mengejutkan adalah individu yang sangat cakap. Dosa keserakahan, serta putri Luciel sendiri, Chiffon, yang memegang dosa kerakusan adalah wanita-wanitanya. Jika mereka dapat melepaskan kekuatan penuh dari kemampuan mereka maka sangat sedikit individu yang akan menjadi tandingannya, terutama, wanita yang memegang dosa nafsu. Aku mulai mengasihani klan yang akan ditemuinya di sepanjang jalan. Jangan mengasihani mereka, kita butuh dia untuk membuat keributan sebesar mungkin. Saat itulah dan hanya saat itulah Luciel akan meninggalkan ibu kota dan ketika itu terjadi, aku akan memastikan bahwa dia tidak kembali hidup-hidup. Tanda pisah. 5 kereta terbang dalam formasi dengan kereta William di tengahnya. Setelah berurusan dengan urusan di Gurun Fortaer, Half-Elf melanjutkan perjalanannya dengan maksud membuat klan iblis lain di sepanjang rute mereka, tunduk pada keinginannya. Saat ini, dia memiliki hubungan yang bermusuhan dengan klan Gremory. Dia bermaksud membiarkan klan lain berurusan dengan pasukan yang telah mereka sebarkan di seluruh benua untuk melemahkan kekuatan dan prestise klan Gremory. Saat mereka melanjutkan perjalanan, William menyadari bahwa gerbang teleportasi di alam iblis sangat langka. Faktanya, bahkan kota yang diperintah oleh para leluhur tidak memilikinya. Ketika Half-Elf berkonsultasi dengan Zeff tentang masalah ini, lelaki tua itu mengatakan kepadanya bahwa iblis tidak saling percaya. Bagi mereka, membangun gerbang teleportasi di dalam kota mereka, atau di dekat kota mereka, adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Sebagai ras yang suka memperluas wilayah kekuasaan mereka secara aktif, setiap patriark takut gerbang teleportasi ini akan digunakan oleh saingan mereka untuk menyerang tanah mereka. Jadi, sebagai tindakan pencegahan, mereka tidak mengizinkan gerbang teleportasi dibangun di dalam kota mereka atau di dekat kota mereka. Jika seseorang ingin menjelajahi benua iblis, mereka harus menggunakan sarana transportasi normal, seperti melalui darat dan kereta terbang. Aku mengambil terlalu banyak jalan memutar, tetapi aku harus melakukan ini jika aku ingin memastikan bahwa rencana Raja Iblis untuk menyerang akan digagalkan, pikir William sambil menatap keluar jendela keretanya. Charmaine dengan damai meletakkan kepalanya di pangkuannya dengan senyum di wajahnya. William baru saja selesai meminum darahnya, dan dia menyuruh pelayan pribadinya untuk tidur siang untuk sementara waktu.
Peri cantik itu lebih dari senang untuk mematuhi perintah William dan tidur seperti bayi tanpa peduli di dunia. Pada saat inilah dia sekali lagi merasakan ketertarikan kuat yang datang dari utara. Sesuatu memanggilnya dari balik cakrawala, dan itu membuat William sakit kepala. Terkadang, panggilan itu seperti panggilan seorang kekasih, lembut dan baik hati. Namun, ada juga saat-saat ketika itu mendominasi, seolah memaksanya untuk tunduk pada keinginannya. Sihir hitam di dalam tubuhnya akan lebih sering masuk ke dalam keadaan kacau setiap kali ledakan tiba-tiba ini terjadi, dan William tidak bisa melakukan apapun selain menahannya dengan segenap yang dimilikinya. Perasaan itu akhirnya mereda setelah 1/4 jam berlalu, dan saat ini, dahi William sudah dipenuhi keringat. Butuh banyak kemauan baginya untuk menolak panggilan kuat yang tampaknya bertekad untuk membuatnya melakukan perjalanan ke utara. Ini ketiga kalinya aku merasakan ketertarikan yang begitu kuat, pikir William. Apakah hanya aku yang merasakan hal ini, atau semua orang yang memiliki ilmu hitam mengalami hal yang sama? William tidak tahu jawaban atas pertanyaannya. Dia hanya berharap bahwa selama dia menolak panggilan kuat dari reruntuhan kuno, tidak akan terjadi hal aneh padanya. Bab 1030 Panggilan Kegelapan Bagian 2. Di dalam hutan duri jahat, Celine menggertakkan giginya saat dia meremas spray dengan tangannya. Dia merasa sangat pingsan seolah-olah kesadarannya akan memudar setiap saat, tetapi tekadnya kuat, jadi dia menahan panggilan yang datang dari utara. 1/4 jam berlalu, dan penderitaannya akhirnya berakhir. Dia berbaring lemas di atas tempat tidur, terengah-engah. 10 menit kemudian, Baba Yaga memasuki ruangan dengan ekspresi pucat di wajahnya yang keriput. Sebagai perwujudan sihir hitam di alam iblis, dia juga terpengaruh oleh kekuatan reruntuhan kuno. Namun, dia adalah seorang demigod. Perlawanannya lebih kuat dari Celine jadi, selain terlihat lelah, dia sebagian besar baik-baik saja. Aku sudah memutuskan, kata Baba Yaga dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kemasi barang-barangmu, kita akan pergi ke selatan. Mungkin kita bisa bertemu dengan bocah William itu di sepanjang jalan. Menurut Joas, bocah itu akan tiba di sini dalam waktu 2 hingga 3 minggu, tetapi kita tidak bisa menunggu selama itu. Daya tariknya semakin kuat setiap saat, dan aku khawatir kau tidak akan mampu menahannya dalam waktu dekat. Celine mengangguk lemah sambil memaksakan diri untuk berdiri. Meskipun semua yang dimilikinya ada di dalam artefak penyimpanannya, ada beberapa barang yang telah diperolehnya di dalam hutan duri jahat yang rencananya akan dibawanya juga. Tiba-tiba, Oliver, si monyet beo, memasuki ruangan melalui jendela dengan ekspresi lelah di wajahnya. Para kandidat sihir hitam memasuki reruntuhan kuno untuk ketiga kalinya belum lama ini, Oliver melaporkan. Skenario terbaiknya adalah kurang dari 20 dari mereka akan dapat kembali hidup-hidup. Di sisi lain, skenario terburuknya adalah pemusnahan total, tidak meninggalkan satu pun yang selamat. Baba Yaga menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Pertama kali hanya ada kurang dari 15 orang yang selamat dari kelompok pertama, dan 8 orang yang selamat dari kelompok kedua. Mereka semua bergiliran menantang reruntuhan kuno, dan mendapatkan persetujuan penjaganya. Saya khawatir mereka yang memiliki tekad yang lebih lemah tidak akan mampu lari bahkan jika mereka mau, Oliver menambahkan. Tampaknya Tanah Suci benar-benar membutuhkan waktu untuk memilih ahli warisnya. Nyonya, kita harus meninggalkan tempat ini. Kita terlalu dekat dengan reruntuhan kuno. Celine mengangguk. Tuan sudah berencana untuk pergi bersamaku. Oliver, jangan pergi begitu saja. Kita bertiga akan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Dimengerti. Oliver memejamkan mata untuk beristirahat. Dia telah memata-matai pergerakan para kandidat iblis selama 3 hari terakhir. Monyet Nuri bahkan tidak mau tidur karena dia takut akan kehilangan sesuatu yang penting jika dia memejamkan mata. Karena itu, dia sangat lelah, dan memutuskan untuk tidur siang sebentar, sambil menunggu Celine menyelesaikan persiapannya. 1 jam kemudian, sebuah rumah kayu raksasa, yang ditopang oleh 2 kaki burung raksasa, mulai melintasi hutan duri jahat. Ini adalah artefak pribadi Baba Yaga, yang disebutnya Domus Mactabilis. Itu adalah rumah bergerak yang bisa pergi kemana saja, selama Baba Yaga menginginkannya. Meskipun nenek tua itu biasanya bepergian menggunakan mortir terbang. Raksasa, rumah kayu raksasa itu adalah rumahnya, dan dia tidak ingin meninggalkannya. Saat mereka melepaskan diri dari hutan luas tempat dia tinggal selama lebih dari 1 abad, Baba Yaga merasakan kelelahan jauh di dalam tulang-tulangnya.
Sebagai seorang demigod, ini bukan pertanda baik karena itu berarti sesuatu yang buruk mungkin terjadi padanya di masa depan yang tidak dapat diramalkan. Oliver, bocah itu, William, dapatkah kamu menemukannya? Baba Yaga bertanya kepada monyet Beo yang saat ini bertengger di sarang yang dibuat Celine untuknya, setelah tiba di rumah tuannya. Oliver mengangguk. Aku bisa. Monyet Nuri telah mendukung half-elf saat dia masih muda dan belum berpengalaman, karena itu, dia meninggalkan tanda pada bayangan anak laki-laki itu yang memungkinkannya merasakan arah umum William. Bagus, jawab Baba Yaga. Besok, saat fajar menyingsing, pergilah dan temukan dia. Aku akan memasang pelacak padamu, sehingga aku akan dapat mengetahui di mana kau berada. Begitu kau menemukannya, segera beritahu aku. Kita akan menuju ke arahnya segera setelah kau menemukan lokasinya. Kedengarannya seperti rencana. Anggap saja sudah selesai. Oliver mengangguk sebelum mengalihkan perhatiannya ke Celine yang masih merasa tidak enak badan. Nyonya, pangeranmu telah datang untukmu. Apakah kau siap untuk bertemu dengannya? Dia bukan pangeranku, jawab Celine. Bahkan jika dia pangeranku, aku tidak akan mengenalinya. Itulah sebabnya kau terlambat berkembang, mengapa kau harus pura-pura sulit didapatkan? Baba Yaga terkekeh. Kau dan anak laki-laki itu sudah berhubungan seks. Dia sudah menjadi priamu, dan kau wanitanya. Mengapa mempersulit keadaan? Saya setuju, Yang Mulia, komentar Oliver. Saya bisa menjamin anak saya, Will. Sayalah yang mengajarinya gerakan-gerakannya. Celine dan Baba Yaga menatap si monyet Beo yang berwajah puas dengan ekspresi geli di wajah mereka. Keduanya tahu bahwa Oliver hanya melebih-lebihkan, tetapi mereka tidak menegurnya atas kejenakaannya yang berani. Sangat disayangkan bahwa penglihatan saya tidak mempan pada anak itu, kata Baba Yaga sambil duduk di kursinya. Setiap kali saya mencoba, yang saya lihat hanyalah kabut abu-abu yang tidak dapat ditembus oleh mata saya yang tajam. Ini hanya bisa berarti satu hal. Anak itu memiliki jimat pelindung yang sangat kuat yang mencegah siapapun memata-matainya, atau orang lain memata-matainya dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Sejujurnya, saya condong ke yang terakhir. Namun, jika itu benar, ini adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan. Mengapa ini menjadi masalah yang mengkhawatirkan, Guru? Celine bertanya sambil menatap wajah gurunya yang bijak dan keriput dengan khawatir. Celine, aku adalah seorang demigod. Demigod terkuat di alam iblis, jawab Baba Yaga dengan nada percaya diri. Aku bisa melihat siapapun jika mereka berada di benua iblis. Jika aku tidak bisa menembus tabir berkabut itu, berarti orang yang menghalangi pandanganku adalah seseorang yang lebih kuat dariku. Oliver dan Celine saling berpandangan dan wajah mereka berubah muram karena mereka akhirnya menyadari apa yang dimaksud Baba Yaga. Seseorang yang lebih kuat dari Master adalah, tangan Celine gemetar saat diletakkan di pangkuannya. Seorang dewa, Baba Yaga tersenyum kecut saat dia menyelesaikan kata-kata muridnya. Aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, tetapi baginya untuk menarik seseorang dengan pangkat seperti itu sungguh menakjubkan. Celine, aku sarankan kamu untuk selalu waspada begitu kalian berdua bertemu kembali. Kamu tidak tahu siapa yang melihat, jadi pastikan bahwa saat kamu menjepitnya, kamu melakukannya di dalam artefak keabadian, oke? Celine menundukkan kepalanya, yang membuat Baba Yaga tertawa seperti penyihir. Bahkan Oliver pun tampak gembira saat melihat ekspresi Celine yang kebingungan. Peri cantik itu mendesah dalam hati saat teringat remaja berambut merah yang telah merebutnya untuk pertama kalinya. Ia melakukannya karena ingin memastikan apakah William adalah pangeran dalam ramalan. Ia tahu bahwa adiknya, Celeste, berencana membunuh pangeran setelah identitasnya terbongkar. Itulah sebabnya Celine perlu tahu dan mengorbankan kesuciannya untuk memastikan kecurigaannya. Jika saat itu ada tanda yang muncul di tubuhnya, maka ketakutan terburuknya akan menjadi kenyataan. Ia telah menguatkan diri untuk membawa William ke tempat yang jauh di mana tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Celine akan melakukan ini untuk melindunginya dari Celeste, serta kekuatan lain yang berencana menggunakannya untuk memenuhi ramalan. Untungnya, William bukanlah orang yang akan menutupi dunia dalam kegelapan. Karena itu, ketakutan terburuknya pun sirna. Namun, kekhawatiran lain mulai tumbuh di hatinya. Jika William benar-benar bukan orang itu, maka itu hanya berarti satu hal. Siapapun orangnya, tidak masalah, pikir Celine saat mata ungunya bersinar sebentar dengan kekuatan. Akulah yang akan membunuhnya,
dan mengakhiri takdir penuh kebencian yang membuatku dan saudara perempuanku menderita selama masa kecil kami. Baba Yaga menatap muridnya dan mendesah dalam hati. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Selin saat ini, tinjunya yang terkepal yang dipenuhi dengan kebencian sudah cukup untuk memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Jangan khawatir, nak, selama aku ada, aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu, Baba Yaga bersumpah. Ini adalah janji yang telah dia buat sejak lama setelah mengetahui tentang nasib buruk muridnya. Sebagai seseorang yang telah memperlakukan Selin seperti putrinya sendiri, dia tidak akan berhenti untuk memastikan bahwa dia akan dapat menjalani kehidupan yang damai, jauh dari bahaya.